Halo teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi tentang finalisasi artikel. Finalisasi artikel yang pertama yaitu terkait dengan link atau URL. Kita lihat ya, apabila kelas writing pada artikel wisata Bogor viral misalnya, maka URL atau linknya yaitu website kita, kemudian diikuti dengan judul. Lalu kita kembali ke CMS WordPress, kita lihat untuk bagian link itu bisa menuju ke icon settings yang ada di pojok kanan atas, lalu pada bagian link. Disarankan untuk bagian link ini harus memiliki kata kunci, yaitu CPNS 2025. Jadi inilah preview dari link yang nanti jika artikelnya sudah terpublish, yaitu nama website kamu misalnya, kemudian diikuti dengan judul. Kemudian finalisasi artikel yang kedua terkait dengan ukuran gambar sampul. Teman-teman juga bisa mengubah ukuran gambar sampul apabila terlalu kecil atau terlalu besar. Caranya adalah dengan klik gambar sampulnya, kemudian pada bagian blok pilih yang styles, icon styles. Kemudian kita ubah aspek rasionya. Kita bisa ubah menjadi standar, misalnya 4:3. Kemudian kita juga bisa ubah untuk versi wide, yaitu 16:9. Lalu untuk finalisasi artikel yang ketiga adalah kita bisa memindahkan gambar isi ke bagian lain. Misalnya, untuk gambar isinya aku mau pindahin ke bawah sini. Nah, itu caranya adalah teman-teman bisa klik aja gambarnya, kemudian ada icon move down, langsung kita klik aja move down. Kemudian move down lagi, misalnya kalau mau di bawahnya lagi. Tahu kalau misalnya mau ke atas, bisa juga kita ke atasin dengan klik icon move up. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk finalisasi artikel yang keempat, yaitu teman-teman juga bisa menambahkan caption untuk bagian gambar isi. Caranya adalah klik gambarnya, kemudian akan ada icon add caption, diklik aja add caption, lalu teman-teman bisa tuliskan captionnya, misalnya sumber gambar kedua. Kita tuliskan saja misalnya namanya ya, namanya dari pemilik gambar ini, yaitu ke bagian general, lalu pilih edit image. Nah, kita scroll ke bawah, lalu kita copy nama dari pemilik foto, kita klik copy ya. Kemudian kita klik icon silang, lalu kita paste namanya di sini. Nah, seperti itu untuk menambahkan caption. Lalu, untuk finalisasi artikel yang kelima, yaitu bagian dari dilansir atau disadur dari ya. Disadur dari misalnya SSCASN, formasi CPNS sekian. Nah, ini kan teman-teman mengambil dari website luar dari website kita ya, atau external link. Nah, untuk deskripsinya itu sebaiknya teman-teman parafrase lagi ya. Jangan mengambil definisi yang sama dengan web aslinya. Jadi harus teman-teman parafrase lagi dengan kata-kata sendiri, asal tidak mengubah maknanya. Jadi jangan plek teman-teman itu copy paste, tapi harus diubah lagi kata-katanya di parafrase, seperti itu ya. Kemudian untuk finalisasi artikel yang keenam, yaitu ada di kategori. Kategori sendiri ada di bagian setting. Kategori yang dimaksud adalah kategori artikel. Jadi misalnya kita klik bagian settings, kemudian kita pilih bagian post, lalu kita lihat nih teman-teman, untuk kategori artikel yang teman-teman tulis itu misalnya apa? Apakah ekonomi, atau misalnya apakah education,
atau kategori teknologi, traveling, dan sebagainya. Nah, karena kita tentang belajar CPNS, maka teman-teman bisa mengkategorikannya sebagai education. Kemudian, bagian yang tidak terkategori ini bisa di-unchecklist saja. Kita pilih yang kategori education. Selanjutnya, untuk finalisasi artikel yang ke-7, yaitu teman-teman juga bisa melihat preview artikelnya. Preview artikel sebelum dipublish. Caranya adalah dengan klik icon view di samping publish, kemudian teman-teman klik preview in new tab. Nah, jadi nanti akan tampil preview hasil artikel yang sudah dibuat yang belum terpublish atau belum dipublish. Nah, jadi ini nih misalnya tulisan teman-teman yang muncul di kelas writing sebagai previewnya. Kita klik nih misalnya latihan soal CPNS 2025 pilihan ganda. Nah, dia akan langsung masuk ke bagian isi artikelnya. Nah, jadi ini preview hasil tulisan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lalu kita kembali ke CMS WordPress. Untuk finalisasi artikel yang ke-8, yaitu terkait dengan jumlah kata. Sebaiknya teman-teman menulis artikel ini dengan jumlah kata minimal yaitu 600 sampai dengan 800 minimal ya. Atau bisa juga 600 sampai 1200 kata. Untuk mengetahui jumlah kata, teman-teman bisa klik aja icon document overview, lalu pilih outline, dan teman-teman bisa melihat jumlah katanya di sini. Words. Misalnya, jumlah kata yang sudah kita tulis adalah sebanyak 706 kata. Dengan 5.000-an karakter. Nah, jadi teman-teman latihan ya untuk menulis minimal 600 sampai 800 atau 1200 kata itu paling banyak. Jadi teman-teman bisa mulai dengan 600 kata ya atau 800 kata. Selanjutnya untuk finalisasi artikel yang ke-9 yaitu jika teman-teman mengambil tulisan dari AI misalnya seperti ChatGPT, DeepSeek atau Copilot dan lain sebagainya, itu bisa, namun aku sarankan teman-teman mengubah lagi atau parafrase lagi dengan kata-kata sendiri. Jadi untuk AI itu teman-teman gunakan saja untuk konsep tulisannya. Misalnya apa yang mau dibahas. Namun hasil tulisannya itu baiknya dari tulisan kamu sendiri. Bersumber dari pikiran kamu sendiri. Untuk konsep dipersilahkan misalnya untuk meminta bantuan dari AI. Misalnya konsep menulis artikel tentang ini, formasi CPNS. Misalnya AI memberi jawaban, konsepnya itu diisi dengan formasi, syarat, kapan pembukaan, tips, trik, dan lain-lain. Namun usahakan untuk bagian isi artikel itu teman-teman tulis sendiri. Ambil sumbernya dari sumber-sumber yang kredibel. Seperti itu ya teman-teman, supaya kita tidak terbiasa dimanjakan atau terlalu dimudahkan dengan AI. Jadi konsepnya saja teman-teman bisa ambil, tapi untuk kalimat di dalamnya, susunan kalimatnya bisa dengan bahasa manusia yang lebih manusia lagi gitu maksudnya ya. Nah, kemudian untuk finalisasi artikel yang ke-10, yaitu teman-teman bisa cek lagi artikel ini ditulis dengan nama kamu sendiri. Jadi caranya adalah klik save draft. Kemudian jika dia sudah tersimpan, lalu teman-teman bisa menuju ke icon ini, view post, yang icon dari kelas writing. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian quick edit. Jadi teman-teman cari judul sendiri ya, cari judulnya apa yang sudah ditulis. Kemudian teman-teman sorot ke bagian judul.
ada tulisan quick edit. Nah, itu diklik aja. Lalu untuk penulis itu teman-teman cek lagi. Dicari nama teman-teman sendiri, cari nama kamu sendiri. Misalnya nama kamu siapa, kemudian kamu klik bahwa artikel tersebut ditulis oleh kamu. Kemudian jika kamu sudah memastikan penulisnya adalah nama kamu, bisa langsung kamu klik aja update. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk finalisasi artikel di CMS WordPress.